Pembahasan. Pertama, ada pengertian. Kedua, sifat-sifat enzim. Ketiga, cara kerja enzim. Keempat, komponen enzim. Kelima, klasifikasi. Keenam, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pengertian. Enzim adalah suatu biokatalisator, yaitu suatu bahan yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Tetapi, zat itu sendiri tidak ikut bereaksi, karena pada akhir reaksi terbentuk kembali. Suatu reaksi kimia yang berlangsung dengan bantuan enzim memerlukan energi yang lebih rendah. Jadi, enzim juga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Sifat-sifat enzim. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Kerja enzim bersifat spesifik atau khusus, artinya satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. 2. Enzim bekerja pada suhu tertentu. 3. Enzim bekerja pada derajat keasaman pH tertentu. 4. Kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Cara kerja enzim. Terdapat dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama, teori lock and key, kunci dan anak kunci, yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Kedua, teori induced fit atau induksi pas, yang dikemukakan oleh Daniel Kaslan. Teori lock and key. Cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Di sini ada contoh gambarnya. Namun, pada teori ini mempunyai sebuah kekurangan, yaitu tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan pada enzim ketika mengalami peralihan dengan titik reaksi enzim. Teori induced fit. Berdasarkan teori induced fit, enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Tujuannya meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Di sini ada contoh gambarnya. Klasifikasi enzim. Enzim diklasifikasikan menjadi 6 kelas, yaitu 1. Kelas oksidoreduktase, 2. Kelas transferase, 3. Kelas hidrolase, 4. Kelas liase, 5. Kelas isomerase, 6. Kelas ligase. 1. Kelas oksidoreduktase. Enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan elektron, hidrogen, atau oksigen. Contohnya, 1. Oksidase, memindahkan 2 elektron dari donor ke oksigen, biasanya menyebabkan pembentukan peroksida hidrogen. 2. Oksigenase, mengkatalisis penggabungan kedua atom oksigen ke dalam suatu substrat tunggal. 3. Hidroksilase, menggabungkan sebuah atom molekul oksigen ke dalam substrat. Oksigen yang kedua timbul seperti air. 3. Peroksidase, mempergunakan peroksidase hidrogen selain dari oksigen sebagai oksidan. Peroksida NADH mengkatalisa reaksi. 5. Katalase, unit di dalam peroksida hidrogen kerja baik sebagai donor maupun akseptor. Katalase berfungsi di dalam sel untuk mendetoksifikasikan peroksida hidrogen. 2. Kelas transferases. Enzim yang mengkatalisis pemindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Contohnya, 1. Aminotransferase atau transaminase, mentransfer grup amino dari satu asam amino ke akseptor asam keto dengan menghasilkan pembentukan asam amino yang baru dan asam keto yang baru. 2. Kinase, enzim yang memfosforilasi, yaitu mengkatalisa pemindahan grup fosforil dari ATP atau trifosfat nukleotida lainnya ke alkohol atau akseptor grup amino, misalnya glukokinase. 3. Glukosil transferase, mengkatalisa transfer residu glukosil yang aktif ke sebuah glikogen primer. Ikatan fosfosester di dalam disfosfoglukosa uridan adalah labil, yang menyebabkan glukosa berpindah ke glikogen primer yang sedang berkembang. 3. Kelas hidrolase, enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis. Contohnya, 1. Esterase, enzim yang memecah ikatan ester dengan cara hidrolisis. 2. Lipase, enzim yang memecahkan ikatan ester pada lemak sehingga terjadi asam lemak dan gliserol. 3. Fosfatase, enzim yang dapat memecah ikatan fosfat pada suatu senyawa. 4. Amilase, enzim yang dapat memecah ikatan-ikatan pada amilum sehingga terbentuk maltosa. 5. Proteolik atau protease atau peptidase, enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis. 4. Kelas liase, enzim yang menambah atau menghilangkan unsur air, amonia, atau CO2. Contohnya adalah 1. Dekarboksilase, menghasilkan unsur CO2 dari asam keto, alfa, beta, atau asam amino. 2.
Dehidratase menghilangkan unsur H2O dalam sebuah reaksi dehidrasi. Dehidrasatase sitrat mengubah sitrat menjadi cisakoninat. 3. Aldolase adalah bekerja pada reaksi pemecahan molekul fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul triosa, yaitu dihidroksi aseton fosfat gliseraldehida 3 fosfat. 5. Kelas isomerase mengkatalisis berbagai reaksi isomerasi, antara lain isomerasi L menjadi D, reaksi mutasi atau perpindahan posisi suatu gugus, dan lain-lain. 6. Kelas ligase mengkatalisis reaksi di mana dua gugus kimia disatukan atau diikatkan atau ligasi dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Pengaruh konsentrasi zat-zat. A. Konsentrasi enzim yang lebih besar dari substrat akan mempercepat laju reaksi atau mempercepat pembentukan produk. B. Konsentrasi substrat yang lebih besar dari enzim akan menimbulkan konsentrasi substrat jenuh atau laju reaksi maksimum yang menyebabkan ada substrat yang tidak dikatalisis. C. Konsentrasi inhibitor yang besar akan memperlambat laju reaksi atau menghambat pembentukan produk. 2. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik substrat dan enzim meningkat, sehingga mempermudah keduanya saling berikatan. Aktivitas enzim meningkat pada suhu optimum sampai suatu suhu maksimum, sekitar 40 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius, menyebabkan enzim tidak bekerja, karena struktur enzim rusak akibat mengalami denaturasi protein, atau enzim yang mengalami denaturasi tidak dapat digunakan kembali. Suhu yang terlalu rendah, kurang dari 30 derajat Celcius, menyebabkan enzim tidak bekerja karena enzim mengalami inaktivasi, atau enzim yang mengalami inaktivasi masih dapat digunakan jika suhu kembali normal. 3. Hasil akhir atau produk. 1. Jika sel menghasilkan produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan, produk yang berlebih tersebut dapat menghambat kerja enzim. Hal ini dikenal dengan feedback inhibitor. 2. Jika produk yang berlebih habis digunakan, kerja enzim akan kembali normal. 3. Mekanisme ini sangat penting dalam proses metabolisme, yaitu mencegah sel menghabiskan sumber molekul yang berguna menjadi produk yang tidak dibutuhkan. 4. Derajat keasaman atau pH. 1. Seperti protein, enzim juga bekerja dipengaruhi oleh derajat keasaman lingkungan. 2. Derajat keasaman optimal bagi kerja enzim umumnya mendekati pH netral sekitar 6-8. 3. Di luar rentang tersebut, kerja enzim dapat terganggu bahkan dapat terdenaturasi. 5. Konsentrasi enzim. Pada reaksi dengan konsentrasi enzim yang jauh lebih sedikit daripada substrat, penambahan enzim akan meningkatkan laju reaksi. 2. Peningkatan laju reaksi ini terjadi secara linear, akan tetapi jika konsentrasi enzim dan substrat sudah seimbang, laju reaksi akan relatif konstan. 6. Konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim awalnya akan meningkatkan laju reaksi. Akan tetapi, setelah konsentrasi substrat dinaikkan lebih lanjut, laju reaksi akan mencapai titik jenuh dan tidak bertambah lagi. Pada titik jenuh, penambahan kembali konsentrasi substrat tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Faktor penghambat enzim. Kerja enzim juga sangat dipengaruhi oleh zat inhibitor, yaitu bahan yang menghambat kerja enzim. Ada dua jenis inhibitor, yaitu 1. Inhibitor kompetitif, bekerja dengan cara berikatan pada tempat aktif enzim, akibatnya substrat yang tidak bisa berikatan dengan enzim. 2. Inhibitor non-kompetitif, tidak berikatan dengan tempat aktif, tetapi menyebabkan perubahan pada tempat aktif, akibatnya substrat tidak bisa berikatan dengan enzim. Di sini ada contoh gambarnya. Fungsi enzim dalam tubuh. Salah satu fungsi yang paling penting dari enzim yaitu untuk membantu proses pencernaan. Adapun cara kerja enzim yaitu dengan merubah bentuk makanan menjadi energi. Misalnya saja, enzim yang ada pada kelenjar air liur, usus, pankreas, dan juga lambung. Enzim akan memecah protein, lemak, dan juga karbohidrat. Tak hanya bisa menghasilkan energi dan juga nutrisi, enzim juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan sel. Selain memiliki fungsi untuk membantu proses pencernaan, enzim juga bisa membantu 1. Proses pernapasan, 2. Membangun otot, 3. Membantu fungsi saraf, 4. Membersihkan tubuh dari berbagai macam racun. Adapun fungsi lainnya dari enzim yaitu sebagai replikasi DNA. Setiap sel tersebut membelah diri, maka perlu ada proses menyalin DNA. Peran enzim di sini yaitu untuk membantu proses replikasi dengan cara membuka gulungan DNA, kemudian menyalin informasi.